Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat menghirup udara segar, berbadan sehat, dan berumur panjang. Salawat serta salam tidak lupa pula kita doakan buat arwah Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, perkenalkan saya Oktaviani, akan memaparkan materi pada kesempatan kali ini mengenai motivation, incentive, and job satisfaction in organization. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin movere sama dengan bahasa Inggrisnya to move, yang berarti mendorong atau menggerakkan. Hershey and Blanchard tahun 2008 serta Handoko tahun 2001 mengartikan motivasi sebagai keinginan atau kemauan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsang individu tersebut untuk melakukan tindakan. Jadi kesimpulannya adalah motivasi adalah suatu dorongan atau kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan, yang mana motivasi ini bersifat dinamis, artinya bisa naik dan bisa juga turun. Selanjutnya adalah motivasi kerja. Motivasi kerja yaitu keinginan atau kebutuhan yang melatar belakangi seseorang sehingga ia terdorong untuk bekerja. Motivasi yang ada pada seseorang merupakan kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan kepuasan dirinya. Motivasi sangat penting bagi manajer untuk meningkatkan kinerja bawahannya karena kinerja tergantung dari motivasi, kemampuan atau ability dan lingkungannya sesuai rumus yang tertera pada layar. Selanjutnya, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik, yang mana motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam diri individu, sedangkan ekstrinsik adalah motivasi dari luar diri individu, yang mana faktor intrinsik yang pertama adalah persepsi individu mengenai dirinya sendiri. Seseorang akan termotivasi atau tidak untuk melakukan sesuatu tergantung pada proses kognitif berupa persepsi, yang mana persepsi seseorang tentang dirinya sendiri akan mendorong dan mengarahkan perilaku seseorang untuk bertindak. Selanjutnya, faktor intrinsik adalah harga diri dan prestasi, yang mana faktor ini mendorong atau mengarahkan individu untuk berusaha agar menjadi pribadi yang mandiri, kuat, dan memperoleh kebebasan serta mendapatkan status tertentu dalam lingkungan masyarakat, serta dapat mendorong individu tersebut untuk berprestasi. Selanjutnya, faktornya adalah harapan, yang mana dengan adanya harapan-harapan akan masa depan ini akan mempengaruhi sikap dan perasaan seseorang untuk melakukan sesuatu menggapai harapan tersebut. Selanjutnya, faktor kebutuhan, yang mana manusia akan termotivasi jika dia membutuhkan sesuatu. Selanjutnya, ada faktor kepuasan kerja, yang mana akan lebih mendorong seseorang untuk mencapai tujuannya jika dia merasa puas atas pekerjaannya atau yang dilakukannya. Selanjutnya adalah faktor ekstrinsik, yang mana faktor pertama adalah jenis dan sifat pekerjaan, yang mana dorongan untuk bekerja pada jenis dan sifat pekerjaan tertentu sesuai dengan objek pekerjaan yang tersedia akan mengarahkan individu untuk menentukan sikap atau pilihan pekerjaan yang akan ditekuni. Selanjutnya, faktor kelompok kerja di mana individu bergabung, yang mana kelompok kerja ini akan mengarahkan perilaku individu dalam mencapai tujuan perilaku tertentu. Peranan kelompok atau organisasi ini dapat membantu individu mendapatkan kebutuhan akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kebajikan, serta dapat memberikan arti bagi individu sehubungan dengan kiprahnya dalam kehidupan sosial. Faktor selanjutnya adalah situasi lingkungan pada umumnya, yang mana setiap individu terdorong untuk berhubungan dengan rasa mampunya dalam melakukan interaksi secara efektif dengan lingkungannya. Faktor terakhir adalah sistem imbalan yang diterima, yang mana imbalan merupakan karakteristik atau kualitas dari objek pemuas yang dibutuhkan oleh seseorang, dan ini akan berdampak pada motivasi atau tingkah laku yang dilakukan oleh individu tersebut. Selanjutnya adalah teori motivasi, yang mana teori motivasi ini terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama itu ada teori kebutuhan. Nah, pada teori kebutuhan ini terbagi pula menjadi 6 teori. Yang pertama yaitu ada hierarki kebutuhan Maslow,
yang mana teori pertama ini merupakan teori pada umumnya pada teori motivasi. Nah, teori ini terdiri dari beberapa tingkat, yang mana tingkat paling dasar adalah fisiologis, yaitu kebutuhan akan makan, minum, tidur, dan pakaian. Selanjutnya adalah kebutuhan rasa aman, yang mana seseorang memperoleh keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Tingkat ketiga adalah kebutuhan sosial. Seseorang membutuhkan afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Tingkat keempat adalah penghargaan, yang mana berupa pencapaian status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Dan pada tingkat terakhir itu ada aktualisasi diri, yang merupakan pengembangan diri dan pemenuhan ideologi pada individu tersebut. Tingkatan-tingkatan ini harus mereka dapatkan dari tingkat paling dasar, baru bisa kepada tingkat berikutnya, begitu. Selanjutnya adalah teori Alderfer, yang mana teorinya adalah ERG, Existence, Relativeness, and Growth. Yang pertama, existence atau keberadaan, yang mana kebutuhan ini berhubungan dengan fisik dari eksistensi pegawai seperti makan, minum, pakaian, bernafas, gaji, keamanan kondisi kerja. Yang kedua ada relatedness, yang mana hubungan, yaitu kebutuhan interpersonal, yaitu kepuasan dalam berinteraksi dalam lingkungan kerja. Selanjutnya ada growth atau perkembangan. Kebutuhan ini untuk mengembangkan dan meningkatkan pribadi. Hal ini berhubungan dengan kemampuan dan kecakapan pegawai. Selanjutnya ada teori kebutuhan Argyris, yang mana Argyris mengemukakan suatu asumsi tentang manusia bahwa manusia berkembang dari masa bayi dan berjuang menjadi dewasa dengan 4 kontinum karakteristik, yang mana 4 kontinum tersebut yaitu bayi mulai sebagai individu bergantung dan submisif kepada orang tua atau orang dewasa lainnya, mempunyai keterampilan sedikit, mempunyai kemampuan terbatas, dan mempunyai perspektif waktu yang dekat. Selanjutnya, orang dewasa memperjuangkan diri menjadi individu, yaitu relatif independen, otonomi, dan mengontrol terhadap sekitar, mengembangkan banyak keterampilan atau kemampuan, mengembangkan sejumlah kemampuan secara mendalam, mengembangkan perspektif waktu yang lebih jauh. Yang mana berdasarkan teori Argyris ini, jika seorang pemimpin atau manajer ingin memotivasi karyawannya, maka harus memperhatikan hal-hal yang diperjuangkan oleh karyawan tersebut sebagai makhluk dewasa. Teori kebutuhan selanjutnya adalah teori kebutuhan berprestasi, yang mana kebutuhan berprestasi atau afiliasi atau hubungan sosial ini dan kebutuhan akan kekuasaan. Selanjutnya ada teori kebutuhan akan otonomi, yang mana kebutuhan akan otonomi diri sendiri atau self-determination menentukan keinginan sendiri, adalah suatu keinginan untuk membuat pilihan tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Yang selanjutnya itu ada teori dua faktor, yang mana terdiri dari faktor motivasional dan faktor higien atau pemeliharaan. Selanjutnya, teori tujuan. Nah, yang mana teori tujuan ini atau dikenal dengan teori goal setting theory, yang mana teori ini mengasumsikan bahwa faktor utama yang memengaruhi pilihan yang dibuat individu adalah tujuan yang mereka miliki. Selanjutnya, teori motivasi adalah teori keyakinan. Teori keyakinan ini terbagi menjadi beberapa pula. Yang pertama adalah teori keyakinan akan berhasil, yang mana teori ini merupakan teori harapan. Jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu, maka orang tersebut akan terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu. Yang kedua, teori keyakinan akan sebab akibat. Ini merupakan teori atribusi menurut Harold Kelly, yang mana kesimpulan tentang apa yang menjadi sebab, apa yang menjadi dasar seseorang melakukan suatu perbuatan atau memutuskan untuk berbuat dengan cara-cara tertentu. Teori yang ketiga adalah keyakinan akan keadilan, yang mana kepuasan seseorang tergantung apakah ia merasa adil atau tidak adil atas situasi yang dialaminya. Teori keyakinan selanjutnya adalah keyakinan akan kesanggupan berbuat, merupakan self-efficacy, yang merupakan keyakinan dalam diri seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki, bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu atau mengatasi suatu situasi, bahwa ia akan berhasil dalam melakukannya. Oke, selanjutnya kepada materi berikutnya, yaitu materi kedua tentang insentif.
Insentif didefinisikan oleh Dubin dalam Hoy and Miskell tahun 2001 sebagai suatu imbalan organisasi terhadap motivasi individual. Insentif dapat dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai kepada karyawan yang berprestasi melebihi standar yang telah ditetapkan. Insentif merupakan suatu faktor pendorong bagi karyawan untuk bekerja lebih baik agar kinerja karyawan dapat meningkat. Berikutnya itu bentuk-bentuk dari insentif, yaitu ada 6 bentuk. Yang pertama adalah piecework atau upah potong, adalah sistem insentif yang memberi imbalan bagi pekerja atas setiap unit keluaran yang dihasilkannya. Yang kedua, production bonus, bonus produksi, adalah insentif yang dibayarkan kepada pekerja yang melebihi sasaran keluaran atau output yang ditetapkannya, ya berupa bonus. Selanjutnya itu bentuk commission atau komisi. Bentuk komisi ini adalah insentif yang diberikan kepada karyawan atas dasar jumlah unit yang terjual. Selanjutnya bentuk maturity curve, yang mana berbentuk kurva yang mengakomodasikan para pekerja yang memiliki kinerja tinggi dilihat dari aspek produktivitas atau pekerja yang telah berpengalaman, maka diberi insentif. Selanjutnya, merit rise, yaitu insentif berupa kenaikan gaji atau upah yang diberikan sesudah penilaian kinerja. Dan bentuk terakhir yaitu bentuk non-monetary incentive, yang mana insentif ini berupa insentif selain uang. Selanjutnya yaitu ada teori motivasi insentif implikasi bagi praktik. Yang pertama itu ada teori X dan teori Y menurut McGregor, yang mana pada teori X ini, manajer berpendapat bahwa karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindarinya. Yang kedua, manajer mengatakan karena karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dipaksa, dikendalikan atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan-tujuan. Dan selanjutnya, karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal bila mungkin. Dan sebagian karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain terkait pekerjaan dan menunjukkan sedikit ambisi. Berbanding terbalik dengan teori Y, yang mana manajer beranggapan bahwa karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenangkan, seperti halnya istirahat atau bermain. Karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan. Karyawan bersedia belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab. Karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki posisi manajemen. Baiklah, teori motivasi insentif berikutnya adalah teori MBO, Management by Objective, adalah suatu proses yang dilakukan di dalam perusahaan sehingga setiap perilaku karyawan yang tersebut akan bisa selaras dengan tujuan perusahaan. Oke, materi terakhir yaitu materi tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan perasaan senang yang berasal dari persepsi, nilai, dan perbedaan dalam menanggapi dan melaksanakan tugas yang dikerjakannya. Kepuasan kerja yang tinggi akan meningkatkan kinerja, dan kinerja yang baik akan berpengaruh pada produktivitas karyawan. Teori tentang kepuasan kerja terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama, teori ketidaksesuaian. Seseorang akan terpuaskan apabila selisih antara jumlah sumbangan pekerjaan dengan apa yang diterima karyawan secara kenyataan adalah 0. Jadi tidak ada selisih antara jumlah sumbangan pekerjaan dengan apa yang diterimanya. Maka seseorang tersebut akan merasa puas. Yang kedua yaitu teori keadilan, yang mana teori ini menunjuk kepada seseorang merasa puas atau tidak puas tergantung kepada rasa adil atau tidak adil yang dialaminya atau yang diperolehnya. Yang ketiga ada teori 2 faktor, yang mana dalam teori ini mengemukakan bahwa yang mempengaruhi kerja seseorang dalam organisasi antara lain faktor kepuasan dan faktor ketidakpuasan kerja. Oke, baik, mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.